Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto yang selaku dosen dari Matkul Pasar dan Lembaga Keuangan kelas MJ201 serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Ninggolan dengan NIM 25020101155 dari Prodi Manajemen semester 1 Unsia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang suatu topik yang sedang maraknya pada kondisi saat ini, yaitu tentang pinjaman online atau biasa kita sebut dengan pinjol. Saat ini marak sekali bermunculan pinjaman online atau pinjol dan banyak masyarakat yang terjebak utang dan termasuk mahasiswa. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pada kondisi tersebut? Menurut saya, fenomena pinjaman online atau pinjol yang makin marak membawa dua sisi. Di satu sisi lain, banyak masyarakat termasuk mahasiswa terjebak utang berbunga tinggi, intimidasi penagihan, hingga kebocoran data pribadi. Pemerintah perlu menangani masalah ini bukan hanya dengan penindakan, tetapi juga lewat edukasi dan perlindungan sosial. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, memperketat pengawasan dan penindakan pemerintah melalui otoritas jasa keuangan dan kepolisian perlu terus menutup pinjol ilegal, memblokir aplikasi dan situs, serta menindak pelaku yang melakukan ancaman atau penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, membatasi akses pinjol bagi kelompok rentan mahasiswa dan pelajar termasuk kelompok yang rentan karena belum memiliki penghasilan tetap. Ketiga, meningkatkan literasi keuangan edukasi tentang pengelolaan uang, risiko utang, bunga pinjaman, dan bahaya pinjol perlu dimasukkan sekolah dan kampus. Yang keempat, menyediakan alternatif pinjaman yang aman jika masyarakat kesulitan ekonomi mereka tetap membutuhkan akses dana. Yang kelima, mengatur bunga dan cara penagihan. Pemerintah perlu memastikan perusahaan pinjol resmi memiliki batas bunga yang wajar dan melarang penagihan yang mengandung intimidasi, pelecehan, atau penyebaran data pribadi. Nah, pada akhirnya, masalah pinjol tidak bisa diselesaikan hanya dengan melarang aplikasi. Pemerintah perlu menyeimbang antara pengawasan, edukasi, perlindungan konsumen, dan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat agar orang tidak mudah terjebak uang digital. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh konsumen tentang kondisi maraknya bermunculan pinjaman online atau pinjol? Nah, yang harus kita lakukan konsumen saat kondisi tersebut untuk lebih berhati-hati dan bijak agar tidak terjebak utang maupun penipuan. Hal ini sangat penting terutama bagi mahasiswa yang sering tergoda pinjaman cepat karena kebutuhan sehari-hari atau gaya hidup. Ada beberapa hal yang harus dilakukan konsumen, yaitu yang pertama, memahami risiko pinjaman online sebelum meminjam. Konsumen harus mengetahui bunga, denda, tenor, dan konsekuensi jika terlambat membayar, dan jangan hanya melihat proses yang cepat dan mudah. Yang kedua, tidak mudah tergiur iklan. Yang ketiga, meningkatkan literasi keuangan mahasiswa dan masyarakat perlu belajar mengatur keuangan, membuat anggaran, dan menabung agar tidak bergantung pada utang. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan mahasiswa sebagai agen perubahan melihat kondisi banyaknya masyarakat yang terjerat atau terjebak pinjol? Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat menghadapi masalah banyaknya orang yang terjerat pinjaman online atau pinjol. Mahasiswa dapat berperan sebagai penggerak edukasi, penyebar kesadaran, dan mahasiswa harus melakukannya, yaitu yang pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat. Mahasiswa dapat mengadakan sosialisasi, seminar, atau kampanye tentang bahaya pinjaman ilegal, cara pengelola keuangan, dan pentingnya meminjam secara bijak. 2. Mengajak masyarakat lebih kritis terhadap pinjaman online. Mahasiswa dapat mengingatkan masyarakat untuk memeriksa legalitas pinjaman melalui otoritas jasa keuangan dan tidak mudah tergoda iklan cepat cair. Yang ketiga, membuat gerakan sosial di lingkungan kampus. Organisasi mahasiswa dapat membentuk komunitas edukasi keuangan, pelatihan kewirausahaan, atau program menabung bersama untuk membantu mahasiswa dan masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. Yang keempat, memanfaatkan media sosial untuk kampanye positif. Mahasiswa dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi, tips pengelolaan keuangan, dan peringatan tentang bahaya pinjaman ilegal. Kesimpulannya adalah mahasiswa harus aktif menjadi pelopor perubahan melalui edukasi, kepedulian sosial, dan tindakan nyata agar masyarakat lebih sadar dan tidak mudah terjerat pinjaman yang merugikan. Itulah hasil pembahasan saya. Sekian dan terima kasih.